إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah pada sore hari kali ini kita kaji kitab As-Siyam, kitab puasa sebagai tarhib untuk Ramadan. Karena tidak lama lagi insyaallah bulan Ramadan, sebagai persiapan juga dari segi perbekalan ilmu. Begitu kan ibu-ibu? Yang tidak berkenan boleh pulang sekarang. Ya. Jadi kita As-Siyam. Kita mulai dulu dari pembahasan definisi siam itu sendiri. Pekan lalu kita nggak bahas ini kan ya? Ya udah. Baik, kita bahas puasa dari segi definisinya sebagai muqaddimah. Kira-kira muqaddimahnya itu sekitar 50 menit ya. Insyaallah. Terus sesi tanya jawab. Berarti mungkin tidak perlu kitab mungkin ya. Perlu kitab nggak? Ada, cuman kita hanya membaca bab puasa, itu aja yang kita jelasin. Ya, puasa, apa itu puasa? Selama 50 menit. Siap insyaallah ya. Nanti kalau memang sempat untuk baca hadis-hadisnya insyaallah. Kita bahas dulu As-Siyam. Apa itu As-Siyam? Siyam dalam bahasa Indonesia puasa, dan puasa berasal dari bahasa Sanskerta dari kata upawasa, yang itu sebutan untuk peribadatan sebelum menyebarnya Islam ke Indonesia di tanah Jawa. Menahan diri dari makan dan minum, tapi itu adalah tradisi dari agama nenek moyang orang Jawa dulunya. Jadi agama lain sudah ada. Bukan sudah ada ya, pernah ada ya. Maka istilah-istilah seperti siam di Indonesia kan jadi puasa, sholat di Indonesia kan jadi sembahyang. Itu semua ada dulu, juga serupa dengan itu di agama nenek moyang orang Jawa dulu. Karena sembah itu menyembah hyang. Hyang itu eyang. Eyang itu leluhur. Leluhur, eyang, ancient kalau bahasa bulenya. Jadi itu dari bahasa sana. Adapun salat dari bahasa Arab. Siam dari bahasa Arab. Lebih afdal pakai itu, namun tidak masalah kita pakai puasa. Puasa atau as-siyam ada maknanya secara bahasa dan ada maknanya secara syariat. Makna siyam secara bahasa itu al-imsak. Al-imsak yaitu artinya menahan diri. Puasa adalah imsak, imsak adalah puasa. Maka kalau 15 menit sebelum adzan subuh ada yang teriak imsak, ya, itu artinya tahan puasa gitu. Sebenarnya itu masih boleh, bahkan tetap baik untuk
sahur. Ya, namun karena jadi tradisi ya, maka itu tidak tepat. Puasa atau siam secara syariat sekarang, ini akan jadi pembahasan yang panjang karena masuk ke dalamnya banyak masalah-masalah puasa. As-siyam secara syariat ia adalah at-ta'abbudu lillahi bil imsaki 'anil mufattirati min tulu'il fajr tsani ila ghurubisy syamsi. Itu definisi puasa yang paling baik insyaallah. At-ta'abbudu lillahi bil imsaki 'anil mufattirati min tulu'il fajr tsani ila ghurubisy syams. Kriterianya ada 4 atau 5 ya. At-ta'abbudu lillah 1. Kemudian bil imsaki 'anil mufattirat 2. Kemudian yang ketiga min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Ada 3 tema di sini, 3 tema besar. Artinya adalah puasa siam adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Boleh dicatat di benak atau di tulisan. Beribadah kepada Allah. Nanti saya jelaskan satu persatu. Beribadah kepada Allah. Bil imsaki 'anil mufattirat. Dengan menahan diri. Al-imsak, dengan menahan diri daripada pembatal-pembatalnya. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatal. Min tulu'il fajr tsani ila ghurubisy syams, dari munculnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Dari munculnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Udah selesai nulisnya? Saya ulangi. Beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Dimulai dari munculnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Saya minta di sini garis bawahi nomor per nomor di sini. Beribadah kepada Allah, garis bawahi, poinkan 1. Ya, baik di benak atau di tulisan. Beribadah kepada Allah 1 poin, 1 tema. Dengan cara menahan diri, imsak. Gariskan 2. Imsak, gariskan 2. Nomor 2 maksudnya. Dari pembatal-pembatalnya. Pembatal-pembatal, gariskan nomor 3. Oke? Pembatal-pembatalnya, gariskan nomor 3. Oke? Kemudian, dimulai dari terbitnya fajar kedua, gariskan nomor 4. Kemudian hingga terbenamnya matahari, gariskan nomor 5. Jadi ada 5 tema. Oke? Jelas ya insyaallah? Kalau begitu sekian dari saya. Subhanakallahumma wabihamdika. Ya. Kita bahas 5 itu. Insyaallah dari pembahasan kita ini akan panjang. Berepisode insyaallah sampai Syawal nanti kita teruskan. Teruskan kembali ke kitab maksudnya. Taib. Pertama apa tadi? Beribadah kepada Allah. Ini hafalkan definisi ini. Siapa yang menghafal definisi ini dengan baik, mengklasifikasikannya dengan cermat dan merinci pemahaman di setiap klasifikasi, maka dia menguasai bab puasa. Gitu. Ya. Menguasai bab puasa, selesai gitu. Secara global. Jadi nikmatin insyaallah. Pertama apa tadi? Beribadah kepada Allah. Kalau ini bukan masuk fikih ranahnya, masuknya ke tauhid. Masuknya ke tauhid.
Sehingga tidak sah kalau puasa itu tidak diniatkan ibadah lillahi ta'ala. At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimkan wajibnya ikhlas. Bismillah. Wajibnya ikhlas. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar dua hal. Satu, iman. Dua, ihtisab. Maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Satu, iman. Dua, ihtisab. Kedua-duanya ini diringkas jadi ikhlas. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas, maka akan diampuni dosa sebelumnya. Ikhlas di sini mengandung iman dan ihtisab. Kenapa iman? Apa maksudnya? Yaitu mempercayai ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasa dengan adanya keyakinan ini dari Allah. Syariat ini bukan mengada-ngada. Dan juga mempercayai kebaikannya, karena Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu melainkan pasti itu baik. Iman. Dan mempercayai catatan amal, adanya catatan amal. Mempercayai ada ganjaran. Makanya kedua, di antara bentuk keikhlasan, ihtisab. Apa itu ihtisab? Mencari pahala. Mencari pahala. Barang siapa berpuasa Ramadan karena meyakini ini syariat dan karena mencari pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita ikhlas dalam berpuasa Ramadan dan juga puasa lainnya ya. Juga kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksudnya sih puasa Ramadan. Di ayat ini maksudnya puasa Ramadan. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau misalnya memang kewajiban itu dari Allah, berarti ibadah tuh. Dan menunjukkan wajibnya kita untuk menunaikan syarat sah puasa sebagai syarat sah ibadah, yaitu harus ikhlas. At-ta'abbud lillah, beribadah karena Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang dia puasa Ramadan karena pengen dicek oleh mertua, maka dia riya. Barang siapa yang puasa Ramadan karena buat laporan di media sosial atau Instagram, maka dia riya. Tidak sah puasanya secara fikih dan pahala. Enggak ada. Enggak sah, enggak berpahala, malah dosa yang dapat. Oke? Nah, jadi puasa Ramadan hukumnya apa? Fardu ain, wajib. Ketika itu wajib, maka harus apa? Ikhlas. Namun apakah fardu ain? Iya, fardu ain setiap orang. Apakah ada yang tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Ada. Siapa saja yang tidak diwajibkan puasa Ramadan? Satu, orang yang sakit. Itu nanti global dulu nih. Ini makanya rincian ini banyak nih. Orang yang sakit tidak wajib puasa. Nanti saya rinci. Kedua, orang yang safar. Ketiga, orang yang tidak mampu. Keempat, orang yang bukan akil baligh. Ya. Pertama, siapa? Orang yang sakit. Kedua, orang yang safar. Ketiga, orang yang tidak mampu. Keempat, orang yang belum akil baligh atau bukan akil baligh. Pertama, orang yang sakit.
Apakah semua penyakit menjadikan seseorang boleh tidak berpuasa? Enggak juga. Berarti harus ada penjelasan di sini sakit kayak gimana. Sakit seperti apa? Di antaranya penyakit yang jika dia berpuasa maka bertambah sakitnya. Maka ini tidak wajib berpuasa dan bahkan kadang-kadang malah nggak boleh berpuasa. Ya, malah kadang-kadang nggak boleh berpuasa. Tadi ada berapa sih saya sebut? 4 ya. Sakit, safar, tidak mampu, belum baligh, akil baligh, belum akil baligh. Tambahin yang kelima, beruzur. Beruzur. Beruzur ini bukan masalah tua atau ini, nanti ada saya jelaskan. Yang pertama tadi apa? Sakit ya. Sakit yang diantaranya adalah yang jika dia berpuasa maka akan bertambah lama, bertambah penyakitnya, yaitu kesembuhan, bertambah sakit. Atau yang jika dia berpuasa bertambah lama kesembuhannya. Dan jika dia berpuasa bertambah lama kesembuhan penyakit itu. Ya. Coba contoh yang A tadi, kalau dia puasa maka bertambah sakitnya. Seperti apa? Magh misalnya. Ya. Tambah sakit itu. Kalau misalnya penyakitnya yang kalau dia puasa makin lama sembuhnya. Ya, bisa juga magh. Bisa juga penyakit dalam lainnya atau apa yang berkaitan dengan perut atau pernafasan atau lainnya. Dan dokter itu merekomendasikan agar jangan berpuasa. Maka ini bisa saja menjadi haram kadang-kadang berpuasa untuknya. Tergantung dengan tingkatan madaratnya. Oke? Adapun penyakit yang puasa tidak ada efek terhadapnya, maka harus puasa Ramadan. Contoh sakit hati. Ya. Sakit hati. Lagi naik motor, tiba-tiba disalip sama akhwat. Sakit hati, marah dia. Ya. Atau sakit panu. Atau sakit flu yang biasa. Kalau sakit jiwa nanti masuk akil baligh, belum berakal dia. Kalau itu beda lagi sakit jiwa. Sakit apa lagi? Sakit gigi. Iya. Korengnya kekelupas, buka puasa. Enggak ada urusan. Panu udah tadi. Gatal-gatal. Cantengan. Sok atau sebutin semua. Iya. Penyakit kulit semua. Atau keluar congek dari kupingnya. Ini nggak ada urusan dengan puasa. Sakit, cuman nggak ada puasa. Taib. Kemudian yang berikutnya. Tadi sakit sudah. Safar sudah. Safar belum. Ketiga apa tadi? Tidak mampu. Keempat, belum, tidak akil baligh atau belum akil baligh. Kelima, beruzur. Yang kedua, safar. Musafir tidak wajib untuk berpuasa Ramadan. Kapan? Ketika dia safar. Dan batasan safar itu yang lebih sahih adalah batasan jarak 88 km, sekitar itu. Maka ketika dia sudah mulai berjalan atau syuru' atau sudah memulai perjalanan safar, maka dia boleh tidak berpuasa. Namun, apakah semua safar jauh diperbolehkan untuk berpuasa, tidak berpuasa? Ada juga pengecualian. Kecuali safar untuk maksiat. Maka tidak diberi udzur, tidak diberi rukhsah, tidak diberi keringanan. Tetap wajib puasa. Safar untuk maksiat atau safar untuk pengelabuhan syariat, itu tidak boleh
mengambil rukhsah atau keringanan. Safar untuk maksiat atau safar untuk pengelabuhan syariat. Safar untuk maksiat, yaitu tujuan safarnya adalah maksiat. Safar untuk pengelabuhan syariat, dia safar karena ingin menjadi dalih atau mengelabuhi hukum syar'i sehingga dia boleh melakukan hal-hal yang dia tidak beruzur untuk itu. Anak kasih contoh yang pertama dulu, safar untuk maksiat. Dia safar untuk menghadiri konser permainan dingin. Iya. Ya. Dia safar untuk demo mendukung LGBT misalnya. Ini maksiat. Jauh-jauh dari Surabaya, di mana sih waktu itu kok ini permainan dingin di mana sih? Main dingin? Oh, GBK ya? Maka karena tujuannya maksiat, maka dia misal di Ramadan ada konser seperti itu, nggak boleh dia mengambil keringanan. Bahkan sampai qashar sholat nggak boleh, harus sholat total normal. Wajib puasa Ramadan. Ya. Begitu, ya. Ini safar tujuannya maksiat. Bedakan safar dengan bertujuan maksiat dengan safar ketika safar maksiat. Tujuannya mungkin boleh atau sunnah atau bahkan wajib, seperti silaturahim. Pulang kampung ke Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat, ya, safar. Tujuannya silaturahim, ini bisa sunnah, kadang bisa wajib. Namun pas lagi di mobil atau di bis, nyetel lagu klasik, ya, atau dangdut koplo, maksiat dalam safar. Bedakan safar untuk maksiat dengan maksiat dalam safar. Orang yang lagi safar tujuannya baik, namun ketika safar dia maksiat, apakah dia boleh tidak puasa? Boleh. Bedain, beda nggak? Belum bisa bedain. Misal, pulang kampung 25 Ramadan, menuju ke kemana? Pilih. Ya, kemana aja lah. Oke. Tapi jaraknya safar ya. Lagi di tengah-tengah safar, kemudian na'udzubillah min dzalik, misal ditawarin khamar. Ini berarti maksiat besar pas lagi safar. Apakah orang ini boleh tidak puasa? Boleh. Boleh. Dia kan pulang kampung karena apa? Silaturahim. Pas lagi safarnya dia ngapain? Minum khamar. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh. Bukan titiknya sekarang bukan di minum khamarnya, tapi tujuan safarnya adalah kebaikan. Sekarang ganti yang lain. Dia safar di bulan Ramadan untuk mencicipi khamar Solo. Campur. Paham sekarang? Ke Solo jauh-jauh cuman mencicipi khamar versi baru, campuran autan, baygon sama minyak rem. Katanya ini beda sensasinya akhirat. Mati. Nah, ini kan tujuannya apa? Maksiat, besar maksiatnya. Maka boleh nggak dia ketika safar itu mendapatkan keringanan untuk tidak sholat berjamaah, untuk mengqashar sholat, untuk tidak puasa Ramadan? Boleh nggak? Gitu. Paham di sini nggak? Itu yang A. Safar untuk tujuan maksiat tidak mendapatkan keringanan. Sampai dia taubat, baru dapat keringanan. Kalau di tengah jalan, terus diingetin sama seseorang, atau Allah ingetin ke hatinya, akhirnya dia taubat pada Allah, tidak jadi, tapi udah terlanjur safar. Maka ketika itu dia taubat, dia boleh untuk mendapatkan apa?
keringanan, rukhsah. Yang B, safar dengan tujuan mengelabuhi syariat. Atau dalam bahasa Arabnya hilah. Safar dengan tujuan mengelabuhi syariat. Misalnya, dia nikah di akhir Sya'ban. Dan itu berisiko. Ya. Dan kemudian di siang hari Ramadan, di hari keberapa gitu, dia nggak tahan pengen coldplay dengan istrinya. Ya. Maka kemudian, karena di sini ada anak, kenapa kamu ketawa? Emang kamu tahu apa? Kenapa ketawa apa yang saya omongin tahu? Tadi ngetawain apa? Coldplay. Oh iya. Ngerti Coldplay nama band itu kan? Iya. Maka dia ingin coldplay dengan istrinya. Nah kemudian istrinya bilang, waduh nggak bisa, ini kan lagi puasa Ramadan. Maka kata suaminya, ada caranya. Kita safar. Iya, kita safar ke ujung genteng. Mendingan ujung genteng jatuh sekalian, daripada di ujung aspal tanah juga gitu kan. Ke ujung genteng Sukabumi. Maka istrinya pun, wah, alhamdulillah ini punya suami pinter bagus. Ya. Bener banget itu sayang. Ayo kita safar yuk. Langsung kemudian safar. Safarnya buat ngapain? Coldplay. Jadi demi bisa coldplay, demi bisa jima, maka dia apa? Safar supaya terjadi pengelabuhan terhadap syariat. Maka ini tidak boleh, tidak sah, tidak boleh mengambil keringanan dan dianggap bermaksiat, dan bahkan tidak boleh untuk melakukan jima itu nggak boleh. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan kalau dia tetap melakukan itu, maka dia terkena hukum qadha dan kafarah. 2 bulan berturut-turut puasa. Makanya kalau nggak kuat, siapa suruh nikah bulan Sya'ban? Kan saya nggak nyuruh. Nah, gitu. Kalau nggak kuat wajib bersabar dan hindari istri kerja sana. Ya begitu. Oke? Jadi ada safar yang tetap tidak boleh mendapatkan rukhsah keringanan itu. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yang boleh untuk dia berpuasa orang yang tidak mampu. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh mengganti puasa itu dengan, bukan mengqadha karena enggak mampu lagi puasa, memberi fidyah, makan orang miskin 1 hari 1 makanan porsi yang mengenyangkan, fidyah. Oke. Siapa aja orang ini? Pertama, orang tua baik laki atau perempuan yang memang sudah tidak kuat berpuasa. Itu tidak mampu. Karena kalau orang tua sudah tidak kuat berpuasa, itu menunjukkan ke depannya emang nggak kuat lagi, maka nggak ada kesempatan lagi untuk puasa, digantilah dengan bayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang sakit yang tidak memungkinkan puasa dan penyakit tersebut tidak ada harapan sembuh. Orang sakit yang tidak mungkin berpuasa karena sakitnya ini dan tidak ada harapan sembuh. La yurja buruhu namanya kalau dalam bahasa fikih. Tidak diharapkan kesembuh, tidak ada sembuh. Ini mustahil sembuh. Penyakit ini pun nggak bisa dipuasain gitu loh. Ini walaupun orang ini belum tua, masih muda, tapi dia punya penyakit yang ini mustahil sembuh. Dan kalau dipuasakan
ini nggak bakal kuat orang ini, bisa mati atau bisa mempertambah penyakitnya dan nggak akan sembuh penyakit ini, kata dokter. Maka ini disebut orang yang tidak mampu, maka dia cukup membayar fidyah, mengganti puasanya dengan bayar fidyah. Oke? Paham ya ibu-ibu ya? Itu yang ketilu. Ketiga, yang keempat. Apa tadi ya? Orang yang belum atau tidak akil baligh. Saya kata orang yang belum atau tidak akil baligh. Belum akil baligh itu beda dengan tidak akil baligh. Nah. Belum akil baligh berarti dia masih bocil. Udah balik belum? Mana? Dek. Kamu anaknya bapak ini ya? Juga sama ya? Sama juga yang ini. Anak antum semua. Usia berapa? 12. Usia berapa? 11. Oh, beda 1 tahun dah. Belum akil balik, Pak. Mereka belum ya. Sepertinya belum ya. Ya harus tahu dong, Pak, jangan sepertinya. Belum akil balik. Enggak tahu itu apa itu akil balik. Harus tahu nanti ya. Jangan cuman kople doang taunya ya. Nah, Cara mandi sudah saya ajarkan. bagus. Tapi sepertinya belum ya? Ya. Berarti ini belum wajib puasa full. Belum wajib puasa. Ini belum akil baligh namanya. Ada orang, dia sudah usia baligh namun belum akil. Atau tidak akil. Akil itu kan artinya berakal. Ya, maka orang ini gila. Usia mungkin 25. Udah lewat usia baligh, tapi karena dia gila, nggak normal. Dan gila ini gila yang beneran majnun gitu loh. Maka ini nggak wajib puasa. Ya. Masuk ke dalamnya gila yaitu lupa ingatan. Amnesia. Berapapun usianya. Masuk ke dalam kategori gila kesurupan. Dan kesurupan ini yaitu kesurupan yang panjang gitu loh. Dia nggak sadar. Karena tertutup akalnya. Gitu. Adapun gila majaz. Seperti dia bisa main skateboard di jurang misalnya. Gila tuh orang. Ini gila di sini bukan gila beneran. Tetap wajib puasa. Jangan besok-besok setelah berhasil main skateboard di jurang, alhamdulillah besok saya nggak puasa. Kenapa? Karena saya gila, kata teman-teman saya. Maka enggak, ini gila omongan doang. Ya. Maka kalau gila beneran tidak wajib puasa. Itu yang tidak akil walaupun sudah balik. Oke. Yang ke-5 apa yang ke-5, Bu? Beruzur. Yang ke-6 ada enggak tadi, Bu? Yang ke-6 ada enggak? Enggak ya? 5 doang ya? Sampai 5 doang. Oke. Yang beruzur di sini kita bedakan daripada sakit, safar. Itu semua memang uzur, cuman kita bedakan di sini istilah uzurnya. Yang tidak mampu juga sebenarnya uzur juga, namun kita bedakan yang 5 ini. Beruzur di sini ada di antara sebabnya adalah haid, nifas. Ya. Haid dan nifas itu beruzur. Yang mana hukumnya sama, haram berpuasa. Bukan enggak boleh, bukan jadi haram di sini artinya dia puasa pun enggak boleh gitu loh. Karena itu bid'ah. Karena dilarang. Nabi SAW melarang mengatakan wa idza aqbalat haidatuki fatrukis shalah fada'is shalah wasyam. Atau kama qala Nabi SAW, kalau misalnya mulai waktu haidmu maka tinggalkanlah salat dan puasa. Berarti haram puasa atasnya. Ya. Walaupun dia mampu puasa, ini bukan masalah mampu enggak sekarang. Masalah uzur natural yang memang Allah haramkan puasa. Itu beruzur atau halangan pertama yang menyebabkan dia haram berpuasa. Yang kedua,
Atau yang B, beruzur karena apa? Karena hamil atau menyusui dan khawatir. Bukan hamil dan menyusui doang, tapi harus ada tambahan. Hamil atau menyusui dan khawatir akan dirinya atau anaknya. Hamil atau menyusui dan harus ada dannya. Khawatir akan dirinya atau anaknya. Itu uzur. Perempuan hamil atau perempuan sedang menyusui dan khawatir akan dirinya atau anaknya. Dan khawatir akan dirinya atau anaknya. Jadi hamil atau menyusui secara zat itu bukan uzur sebenarnya. Uzurnya adalah di kekhawatiran akan dirinya atau anaknya. Maka ini uzur, boleh tidak berpuasa. Misal dia hamil dan anaknya agresif dan luar biasa anaknya di dalam rahim, yang tadinya ibunya itu gemuk kemudian jadi makin mengecil dan sekarang anaknya membesar di dalam. Sehingga kayak perempuan busung lapar kelihatannya, kesian. Dan dia khawatir kalau saya puasa, ini daging saya udah habis, ntar tulang saya habis semua, saya nggak ada energi. Maka dia boleh tidak berpuasa karena apa? Karena uzur. Oke? Dia khawatir akan dirinya dan juga kadang khawatir akan anaknya. Begitu juga dengan ibu menyusui. Apakah kalau menyusui serta-merta boleh tidak puasa? Enggak dulu, jangan. Harus puasa dulu, kecuali kalau dia memang sudah terbukti ini mengkhawatirkan puasa ini. Kalau saya menyusui sambil puasa, maka mungkin air susu yang bakal mengering dan anak ini akan bermadarat, nanti kena madaratnya. Gitu. Ini namanya uzur. Oke? Sampai sini paham gak ibu-ibu sekalian? Tuh, dari klasifikasi semua ini udah banyak pembahasannya. Ya kan? Kita masih ada waktu bentar lagi. Ini baru yang tadi. Bau kalimat apa? Ta'abbudillah. Baru itu loh. Kemudian at-ta'abbudu lillahi bil imsaki. Yang kedua, pembahasan global kedua yaitu imsak. Imsak yaitu menahan diri. Ketika kita membahas imsak di sini otomatis kita membahas sahur. Ya kan? Membahas sahur. Sahur itu dimutlakkan padanya waktu sahur, makanan dan juga perbuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Perintah untuk sahur ini maksudnya wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, sunnah. Bukan wajib. Maka sahur hukumnya adalah sunnah. Sahur hukumnya adalah sunnah. Kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Di sahur itu ada terdapat keberkahan. Keberkahannya di mananya nih? Di 3 hal. Keberkahan sahur di 3 hal. First, time. Second, food. Third, yang pertama, keberkahannya di emang susah ngomong sama orang desa, agak susah. Yang pertama, waktunya berkah. Yang kedua, makanannya berkah. Yang ketiga, perbuatan menyantap sahur itu juga perbuatan yang berkah. Maka keberkahan sahur itu ada di pertama apa? Time. Kedua, food. Ketiga, deed, yaitu perbuatan, perilaku. Ya. Jadi di waktu, makanan dan perbuatan. Maka ini semua berkah tiga-tiganya. Oke?
Kapan selesai waktu sahur? Atau pertama, kapan dimulai waktu sahur itu? Pendapat yang lebih sahih adalah wallahu alam, waktu sahur dimulai di sepertiga malam terakhir. Waktu sahur adalah sepertiga malam terakhir. Malam itu biasanya 10,5 jam. 10 jam 30 menitan. Bagi 3. Berarti 3,5 jam, 3,5 jam, 3,5 jam. 3,5 jam terakhir maka itulah adalah waktu sahur. Sebelum adzan subuh, sebelum waktu subuh. Oke? Sekarang subuh kita jam berapa? 4:45. Masa sih? Ya 4:42. Ya anggap 4:45 lah. Coba 4:45 dikurang 3,5 jam. 1:15. Ya. Ya hitung aja sendirilah, udahlah. Ya pokoknya gitulah, ya sepertiga malam terakhir. Maka kalau misalnya kita makan jam 12 malam, kalau itu diniatkan sahur, itu tidak masuk sahur. Ya. Kalau kita makan jam 3 tapi bukan niatan sahur, melainkan nyemil doang, itu juga tidak termasuk makan sahur. Karena sahur itu adalah amalan soleh. Maka memerlukan niatan. Gitu. Misalnya lagi nonton Liga Champion. Ya kan? Nah, kemudian lagi itu makan popcorn. Karena niatan nyemil supaya seru. Apakah dia lagi makan sahur? Dan itu di bulan Ramadan. Apakah dia enggak? Karena dia enggak ada niatan untuk itu. Nah, kalau dia niatan itu juga sahur, ya iya masuk sahur. Karena niatan ini perlu untuk membedakan antara makan biasa sama makan sahur. Hah? Walaupun cuma popcorn. Iya. Selama itu memang makanan yang memang dia niatkan untuk sahur. Kalau misalnya ternyata dia makannya debu, misalnya jam 3 malam pagi makan debu. Sah nggak sebagai sahur? Hah? Makan debu, nyemil debu, ada debu di nyemil, ingin makan. Ada kerikil digado. Apakah dia sah makan sahur? Hah? Tidak sah karena dia tidak wajib puasa karena ini orang gila. Orang gila nggak wajib puasa. Oke? Gitu. Itu yang tadi imsak. Bil imsaki 'anil mufattirat. Menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Pembatal puasa globalnya ada 4. Pembatal puasa globalnya ada 4 aja. Diringkas aja ada 4. Yang pertama, makan dan yang semakna dengannya. Makan dan yang semakna dengannya. Itu. Nanti dan yang semakna dengannya itu nanti akan sama tuh nomor 2, 3. Makan, satu makan dan yang semakna dengannya. Yang kedua, apa yo? Minum dan yang semakna dengannya. Oke? Tinggal digaris aja tuh. Semakna dengannya gitu. Enggak usah capek-capek setiap huruf ya. 3, jima dan yang semakna dengannya. Jima dan yang semakna dengannya. 4, menyengajakan muntah. Enggak, bukan sengaja. Menyengajakan muntah. Mau dieja. Menyengajakan muntah. Enggak. Orang muntah juga sengaja tuh. Enggak, menyengajakan muntah. Ini kalau enggak paham saya keluar nih. Udah tulis aja, udah sok tulis aja, udah tulis dulu, udah nurut aja dulu, protes ntar, ya.
Ini saya spelling deh. M-I-N-Y. Udah cukup, Pak. Tawa bingung kan? Makanya udah tulis aja, pokoknya tulis aja udah. Ya, menyengajakan muntah. Oke? Yang pertama dulu, makan dan yang semakna dengannya. Nanti ibu sekalian, para ikhwan dan ibu-ibu, nomor 1 sampai nomor 3 buletin semua dengan klausul dan kriteria. Ingat dan sengaja. 1, 2, 3 itu dibuletin semuanya. Terus kasih keterangan dengan catatan ingat dan sengaja. Ingat dan sengaja. Makanya itu saya bilang ingat. Lawannya ingat apa? Lupa. Berarti kalau lupa ya nggak apa-apa. Sengaja. Lawannya sengaja ini berarti dipaksa. Lawannya sengaja dipaksa. Jadi kalau dipaksa nggak ada cara, nggak bisa karena dipaksa, maka nggak apa-apa. Itu. Dan ini saya jelasin. Ya, jadi klausulnya tadi gimana? Kriterianya 1 sampai 3. Ingat dan sengaja. Maksud sengaja itu dia ada pilihan untuk opsi itu, ya. Yang pertama, makan. Dan yang semakna dengan makan. Makan. Dengan syarat apa tadi? Ingat lagi puasa dan sengaja dia makan. Sengaja di sini maksudnya adalah tidak dipaksa. Lagi duduk, aduh lapar nih, tapi lagi puasa. Ada makanan nih, makan ah. Ada nggak yang maksain dia untuk makan? Nggak ada. Batal nggak? Batal. Oke? Bahkan sebagian ulama mengatakan, bahkan kalau dia cuma niatan azam saja belum sampai makan, itu dihukumi membatalkan puasa. Niatan, saya pengen makan ini. Itu sudah dihukumi batal puasanya. Walaupun belum makan. Tapi dia memang niatan untuk batalkan puasanya dengan makan. Itu sudah dianggap sebagai batal. Hati-hati tuh ya. Itu kata sebagian ulama. Dan itu pendapat yang lebih menjaga-jaga ya. Jangan sampai kepikiran buat makan. Kalau bisa jangan ya. Jangan sampai kepikiran. Oke? Dia kepikiran di sini bukan karena berandai-andai, tapi memang dia pengen makan gitu. Makan. Nah, pertanyaannya kemudian masih makan. Apakah disyaratkan harus berbentuk makanan yang memang normal atau apapun? Jawabannya apapun walaupun bukan makanan sebenarnya. Misal dia menemukan sesuatu yang sebenarnya bukan makanan, tapi dia pengen masukin aja. Apa contohnya? Tadi kerikil dia lalap. Ya. Kemudian ada kecoa, dia gaduh. Maka yang seperti ini bukan makanan ini. Kertas dia makan. Walaupun dalam rangka sulap. Nih, saya makan kertas nih, masuk kemudian ke kerongkongan, batal. Tapi kan saya nggak makan gado-gado, saya nggak makan makanan, makan kertasnya. Batal, walaupun bukan makanan. Oke? Paham nggak sampai sini? Maka itu semakna dengan makanan pada umum. Semakna. Oke. Semakna dengan makan diinfus untuk energi atau gizi. Diinfus untuk energi atau gizi. Pakai infus kan biasanya. Apa sih buat itu? Apa namanya istilahnya? Infus apa namanya? Dapat gizi dia di situ, di pengganti makan. Hah? Apalah itu namanya, pokoknya gitulah. Yang disuntik, kemudian nanti masuk ke dalam tuh makanan. Ya apalah itu, vitamin buat energi dan seterusnya. Maka ini semua membatalkan puasa. Kalau memang itu suntikannya untuk gizi dan menambah energi. Adapun kalau suntikan itu untuk hal lain, ya seperti apa ya? Apa ya? Suntikan apa? Kayak kemarin virus-virus itu apa namanya?
vaksin. Maka Allah Ta'ala alam itu tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan maksudnya untuk gizi atau energi, bukan. Iya. Kalau disuntik oleh kobra, gigit kobra, batal nggak puasanya? Atau ular beling nih misalnya. Batal nggak puasanya? Ada kobra, ketemu, terus dia kegigit sama kobra. Cekrek. Waduh, batal nih puasa. Batal nggak tuh? Biasanya orang nggak mikir batal nggak aja sih ketika itu. Mikirnya persiapan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tidak batal. Tidak batal puasanya. Karena bisa yang masuk ke dalam tubuhnya itu bukan untuk gizi atau energi, walaupun isinya protein ya. Tapi itu protein yang membahayakan tubuh. Ya. Itu semakna dengan makan ya. Kalau dia lupa, kan tadi ingat, klausulnya ingat dan sengaja ya. Kalau dia lupa, maka kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba fala qada'a alaihi fa inna Allaha at'amahu wa saqah. Barang siapa yang lupa sedangkan dia lagi puasa kemudian dia makan atau minum, maka dia tidak wajib qada, tidak batal puasanya, dan karena Allah Ta'ala memberinya makan dan minum. Tapi kalau dia pas ingat makan masih ada di mulutnya, lanjut atau lepeh? Lepeh, jangan lanjut. Dan sisanya harus lepehin semua, kumur-kumur lepehin semua, jangan cuman yang ada terus sisanya biarin buat nanti irit-iritin gitu, enggak. Ya. Kemudian klausul yang kedua, sengaja, lawannya dipaksa. Kalau dia dipaksa benar, bukan merasa terpaksa karena manja, bukan, tapi dipaksa. Baik dipaksa di sini, dia akhirnya makan dengan tangannya sendiri, dengan ikhtiarnya sendiri, dengan usaha sendiri, atau dengan tangan orang lain. Misalnya ada orang kemudian datang kemudian, makan nggak? Batalin nggak? Saya begal loh nanti. Ya om. Makan kue pancong kemudian. Batal nggak puasanya? Tidak batal karena dia dipaksa, karena darurat. Kalau enggak, ini ada madarat yang lebih besar, yaitu dia akan disakiti. Ya, darurat untuk jiwanya, nyawanya, atau untuk kesehatannya, atau untuk hal-hal seperti itu. Atau dia diikat kemudian sengaja mau orang dimasukin ke mulutnya kue pancong. Makan. Enak. Nah, yang seperti ini tidak batal puasanya karena dipaksa. Ya. Adapun kalau misalnya seorang suami dibilang sama istrinya, sayang, buka nggak puasa? Batalin. Kalau nggak, aku tidak akan mencintaimu lagi. Misalnya kata istrinya. Maka kata suaminya, enggak, aku tidak ingin mempertaruhkan agama demi kamu. Masya Allah. Ya. Kamu pun tidak mencintaiku, tidak masalah. Masih banyak yang lain mencintaiku. Oh ya, itu masalah. Maka yang seperti ini nggak boleh nurut. Enggak kemudian, wah afwan Ustaz, saya dipaksa sama istri saya, kalau saya nggak makan, nggak batalin, nggak cinta lagi. Nggak. Ini tidak uzur, ya. Yang kedua, minum atau yang semakna dengannya selama itu ingat dan sengaja. Ini sama. Semakna, kalau minum jelas minum kayak biasa. Tapi semakna dengan minum apa? Ayo. Kumur-kumur masuk, nanti kalau masuk sama dia minum. Enggak, semakna dengan minum yaitu ngirup asap. Karena dalam bahasa Arab ngirup asap itu syurb. Semacam merokok, kemudian asap dihirup, bukan rokok, tapi air rokok juga, tapi asap. Asap apa? Asap masakan termasuk. Asap nabun. Gini, asap masakan gini, ini ada rincian gini. Dipahami baik-baik. Bedakan sebelumnya, bedakan antara menghirup aroma dengan menghirup asap. Kalau cuma menghirup aroma, enggak masalah sama sekali. Walaupun menikmati aroma itu. Karena aroma itu hanya suatu angin.
Tapi kalau menghirup asap, maka ini zat yang konkret. Asap itu bukan udara biasa. Dia masuk dan juga dia konkret. Dan dia masuk ke paru-paru atau ke lambung bisa. Kalau asap ya. Kalau angin doang, udara doang. Enak nih bau tongseng nih. Maka itu nggak apa-apa. Ya menghirup kentut ya nggak apa-apa. Selama nggak berasap. Nah, nggak tahu kalau ada apa nggak tahu model kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya orang masak nih, ya dia pakai kompor tungku, maka wajib atasnya untuk menutup bagian mulutnya dulu, bagian hidung mulut itu pakai masker atau tutup gini. Seenggaknya dia ada usaha untuk menghindari menghirup asap, walaupun ya kehirup juga, tapi ini kan terpaksa dia harus masak, gitu loh ya, begitu. Oke? Kayu pakai kayu gitu kan, atau bakar sate. Maka tukang sate pas masih puasa itu wajib menutup mulutnya. Boleh, nyate boleh, karena itu penghasilan dia di situ. Ya, tapi dia wajib untuk menutup asap, menutup mulutnya. Bapak? Bukhur termasuk? Bukhur. Iya, tapi kalau ada sentingan nyium bukhur gitu, udara lewat, itu nggak apa-apa. Karena itu bukan asap yang dia masukin, bukan. Ya, engkong-engkong sore-sore gabut, kemudian dia ngabuburit dengan cara nabun, pakai kaos kutang doang, celana pendek, udah ringkih jalannya, nabun lagi. Nah, itu biasa engkong-engkong tuh. Ngabuburitnya kayak gitu. Kecium kemudian ke dia, itu bisa batal kalau dia nggak nutup mulut itu. Bahkan dia itu ya nggak boleh seperti itu di sore hari Ramadan, nggak boleh. Karena itu mengganggu orang yang lagi puasa juga. Sopir angkot misalnya di siang hari bulan puasa dia nggak puasa karena bilang saya lagi safar. Ya udah nggak apa-apa lah, safar sampean. Tapi masalahnya sampean sekarang ngerokok, kemudian orang-orang di samping itu kan bukan kecium lagi, masuk itu asapnya ke mulut, ke hidung orang-orang. Maka kalau dipaksa kayak gitu tidak batal. Yang batal siapa? Si supirnya, kecuali kalau misalnya penumpang di samping supir, bang sendiri aja, ya kan, bagi-bagilah. Nah itu bisa tuh. Kalau ngomong kayak gitu dengan maksud dia juga pengen, batal itu orang walaupun belum ngisep, karena dia ada niatan untuk apa? Membatalkan puasanya dengan merokok. Paham di sini ibu-ibu? Ibu-ibu kalau misalnya lagi godok apa gitu, sayur, sop atau bumbu, kan nggak tahu nih rasanya gimana, maka dicicipin dikit di lidah. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu hajat dan dengan syarat tidak ditelan, gitu, tidak ditelan, gitu. Habis itu dah dilepehin, dah cukup itu. Iya, tidak disimpan, tidak ditelan. Itu yang kedua, semakna dengan minum ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Kalau dipaksa darurat. Ya. Yang ketiga, jima dan yang semakna dengannya. Tuh udah jam segini aja bu. Nggak cukup kan, bener kan? Ini baru mukaddimah loh. Bahkan setengahnya mukaddimah. Ya, gimana? Lanjut nggak bu? Apa pertanyaan jawab? Lanjut dikit ya. Yang ketiga, jima dan yang semakna dengannya. Jima yang dimaksud di sini adalah masuknya minimal, masuknya kepala zakar ke kemaluan istri baik depan maupun belakang. Maka ini junub, maka ini disebut wata' atau jima yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Oke, membatalkan puasa. Walaupun tidak keluar air mani. Itu yang penting. Walaupun tidak keluar air mani. Atau yang semakna dengan jima dari segi hukum. Dari segi hukum pembatalan puasa. Seperti apa? Onani, masturbasi sampai keluar air mani, maka itu membatalkan puasa. Atau bersetubuh walaupun tanpa masalah kemaluan. Bersetubuh namun kemudian keluar air mani, maka membatalkan puasa. Faham gak ibu-ibu? Ini penting nih, penting. Nah, dari jadi berapa kasus tadi?
yaitu masuknya zakar ke kemaluan istri, depan atau belakang. Kemudian masturbasi atau onani sampai keluar mani. Kemudian apa lagi sih? Bersetubuh, pelukan, tapi kemudian keluar air mani. Itu semua batal, oke? Semua itu batal. Nah, dari 3 ini, apakah semuanya kalau batal ini terkena kafarah 2 bulan puasa dan atau setelahnya kalau nggak bisa yaitu 60 fakir miskin dikasih makan? Mana yang kena dari apa semuanya atau gimana? Yang pertama saja. Adapun kalau misalnya meluk istri kemudian keluar air mani, batal puasanya, namun tidak terkena kafarah, hanya wajib apa? Qadha saja. Begitu juga dengan onani atau masturbasi. Tidak terkena kafarah, namun hanya qadha saja. Oke? Yang keempat membatalkan puasa yaitu perlu lagi diajak sok. Menyengaja, ini Ibu Budi ya. Menyengaja muntah. Kalau sengaja muntah ini kurang detail. Karena orang muntah kerap kali ada yang sengaja muntah. Gini loh, bedakan. Ada yang zara'ahul qai, yaitu kata Nabi SAW, man zara'ahul qai fala qadha alaih. Barang siapa yang muntahnya keluar gitu aja tanpa kemauan dia, maka tidak wajib qadha, tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha falyaqdi. Barang siapa yang istiqa yaitu dia memang menyengaja muntah, maka dia wajib mengqadha, dari batal puasanya. Menyengaja muntah ini beda dengan sengaja muntah di kebiasaan kita. Saya kasih contoh. Misal mabuk. Lagi jalan, ya lagi mana gitu jalan belok-belok mabuk karena masuk angin. Ya, kemudian kan udah nggak enak tuh, merinding gitu kan. Nahan, kapan dikeluarnya? Nahan keluar, aduh kapan ya Allah, ini nggak enak banget. Kalau keluar pasti insya Allah habis keluar plong gitu kan. Dia nggak ngapa-ngapain, cuman dia kemudian plastik. Nah, kalau udah kayak gitu tuh biasanya udah mulai tuh. Itu mulai pembukaan tuh ya. Plastik. Ayo plastik ini. Nah, kalau udah kayak gitu tuh biasanya tim lambung itu juga akan mendorong tuh. Ayo sok, itu udah belum siap tuh plastik. Dapat plastik pasti akan kita berusaha untuk mendorong gitu kan. Wah, gitu kan. Ini kan ada sengaja untuk muntah. Ya enggak? Itu kalau di jalan. Kalau di rumah kita sengaja muntah kemudian jalan menuju ke kamar mandi, ke wastafel atau ke WC. Kemudian kita gini bungkuk kan, itu sengaja nggak buat muntah? Ayo, ada nggak intention niatan buat muntah? Ada nggak Pak, Bu? Ada. Sengaja. Tapi nggak menyengaja. Beda. Dia ada gerakan-gerakan dia usaha untuk muntah. Akhirnya, pertama dia mungkin gitu kan, keluar. Wah. Paku, silet, keluar, sok. Diruqyah. Allahu la ilaha illallahul qayyum. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, apakah batal puasanya? Enggak. Kapan dia mulai? Kalau disebut batal. Kalau dia menyengaja. Yaitu dia nyari-nyari supaya muntah. Dengan trik. Tekaknya disenggol-senggol. Siwak dimasukin. Sikat gigi dalam-dalam biar cepat keluar muntah. Biar dia nggak sakit sama emaknya. Nanti, kenapa kamu habis sakit Bu, nggak bisa puasa? Ini kayak gini mah, supaya kayak gini dibatal berarti. Tapi apakah ketika orang menyengaja muntah dengan batal dengan alasan kayak gitu, apakah dia berarti boleh makan setelahnya? Enggak. Orang yang sengaja membatalkan puasa ya tanpa uzur, itu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla tidak boleh makan minum setelah itu. Tetap nggak boleh. Kalau dia makan minum, maksiat dia, walaupun dia tidak sah puasanya. Wajib mengqadha nanti. Begitu ya. Menyengaja muntah, batal puasanya. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Dari kapan puasanya?
terbit fajar kedua itu fajar shadiq. Waktu subuh lah anggapnya. Ya. Sampai terbenam matahari itu waktu maghrib gitu. Ya. Jadi itu yang udah definisinya gitu aja kita jelasin. Udah cukup. Kita menuju ke hadis pertama dari kitab ini. Apakah masih Bu hadis pertama? Enggak usah, udah jam segini makanya kan. Tuh, bener gak kata saya sampai lebih dari 50 menit bahkan. Ya, itu kita baru muqaddimah. Mungkin kita nunggu beduk buka puasa ya, kita nunggu dulu. Iya. Oke, itu cukup itu insyaallah pelajarannya. Ada yang mau tanya? Ada? Mangga. Silakan kalau mau bertanya. Enggak ada? Iya, silakan ayo. Ada enggak? Di sini ada saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini. Sampun. Sampun modereng. Udah atau belum, Bu? Sampun. Apakah orang kafir itu wajib berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya tidak wajib berpuasa orang kafir. Karena di antara syarat sah puasa Islam. Maka orang kafir tidak sah puasanya kalau dia berpuasa. Dan tidak wajib puasanya dan di akhirat dia akan dihukum karena tidak berpuasa. Repot, makanya repot. Dunia, nggak wajib puasa. Kalau puasa nggak sah karena bukan muslim. Di akhirat dihukum juga karena nggak puasa. Makanya solusinya adalah masuk Islam. Itu solusinya. Ya, begitu. Jadi tidak wajib berpuasa. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di situ? Pak Agung kemana Pak Agung? Uzurnya apa? Haid, nifas atau safar atau apa? Oke, di situ ya sok tuh. Silakan. Assalam. Habis sahur, habis apa? Ini masih dalam waktu sahur bukan? Udah azan. Terus muntah. Memuntahkan apa yang tadi dimakan. Terus lanjut puasanya, Bu. Selama dia tidak memakan kembali muntahannya, dia lanjut puasa. Kalau dia makan balik muntahannya, maka dia batal puasanya. Ya sekarang kan siapa tahu ada yang kayak gitu. Ayo, sok. Azan berkumandang atau sebelum azan? Azan berkumandang. Sebenarnya bukan azan sebenarnya, batasannya adalah ketika fajar kedua muncul. Tetapi karena kita nggak melihatnya, maka patokan kita azan. Nggak boleh. Iya, pas Allah bukan pas innallaha malaikatahu yusholluna, itu belum, masih bisa itu. Atau pas cek. Ya itu nggak apa-apa, makan aja. Justru cepet-cepetin tuh makan tuh. Ya pas. Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan yang tersisa di mulut segera nggak apa-apa dikunyah terus makan, tapi yang lebih dan di tangan juga, tetapi yang lebih hati-hati adalah lepehin semua. Subuh itu terlalu cepat? Itu biarkan mereka hidup dengan pikiran mereka. Ya udah itu udah. Itu urusan mereka dan Allah. Kita jangan sampai kita pas di luar Ramadan kita ikut kebanyakan orang. Pas Ramadan kita ikut mazhab mereka supaya pas adzan tetap bisa makan. Karena kan ini kecepatan. Ya, giliran bulan Syaban enggak kecepatan. Ya, jadi patokan kita kalau ada itu udah. Adapun mereka kalau patokannya ya lebih kecepatan ya itu urusan mereka. Kalau bagi mereka ya masih boleh makan, minum sampai masuk waktu yang menurut mereka itu benar. Batas berbuka terbenamnya matahari, cuman karena kita nggak ngeliat dengan persis maka patokannya azan maghrib.
Cari linggis, masukin dah. Enggak tahu, saya enggak tahu jawabannya, enggak tahu. Enggak pernah mengalami, alhamdulillah. Kasih kucing. Iya, kasih kucing atau jadikan pupuk kompos sana. Ya siapa suruh nyisain, siapa suruh makan mepet banget. Saya kan enggak pernah nyuruh sampean kayak gitu. Iya, siapa suruh juga kesiangan. Pokoknya enggak ada yang nyuruh pokoknya. Ya itu risiko. Itu khilaf di antara ulama. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyit as-siyam minal lail, fala siyamalah." Siapa yang tidak berniatan puasa sejak malam hari, maka tidak sah puasanya. Itu hanya berlaku di puasa wajib. Puasa wajib. Adapun puasa sunnah itu boleh. Tapi di sini kan pertanyaannya, boleh enggak kita menggabungkan satu paket untuk seluruh Ramadan? Itu khilaf di antara ulama. Kalau di mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Harus di setiap malam. Namun yang lebih sahih wallahu alam adalah boleh diniatkan untuk seluruh Ramadannya. Kecuali kalau misal di suatu hari di malam Ramadan dia niatan besok enggak puasa, atau dia membatalkan puasanya di tengah-tengah Ramadan, atau dia safar di tengah Ramadan kemudian tidak puasa, maka ini niatan yang tadi dipaketin berhenti sampai situ. Besoknya berarti dia harus malamnya niatan lagi untuk besok. Itu yang lebih sahih. Maka kalau ketiduran tepar dan sejak malam gak ada niatan besok puasa, di malam kelima atau keenam ketiduran karena capek dagang atau capek apa, maka kemudian bangun terlambat udah azan subuh, maka orang ini sah puasa hari itu karena dia sudah paketin sejak awal malam pertama untuk puasa 1 bulan. Nggak ngerti saya. Niatnya puasa itu di saat awal, kan kita mau safar. Jam berapa? 10 pagi. Aha. Itu niat apa namanya? 3 kalinya bolehnya dari awal apa? Pas yang kita Partainya sebenarnya gampang, cuman cara nanya yang susah jadinya. Apalagi saya lagi lapar kayak gini, jadi mikirnya susah juga ini. Kita kan nunggu beduk maghrib buka puasa nih. Nah, Kita lagi puasain. apa tadi tanya? Tadi apa tanya? Gini. Seseorang baru mendapatkan keringanan safar ketika dia sudah mulai safar. Itu. Kalau udah tahu jawaban itu, udah paham, itu jalan. Harus puasa. Harus niat puasa dulu, sahur, kemudian puasa normal dulu. Karena dia kan belum tentu juga dia nggak puasa nanti pas lagi safar. Bisa aja dia nerusin. Jadi harus puasa dulu. Karena hukum musafir belum terwujud pada dirinya. Baru terwujud ketika dia sudah melewati daerah yang dia dikenal orang situ. Misal di sini Pulau Gebang. Berarti lewat Pulau Gebang ya udah. Gitu. Hah? Iya, berapa kilo? Iya, berapa kilo doang. Kan dia udah mulai nih. Udah usaha safar, udah jalan gitu loh. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai daerah alam, yaitu tempat apa? Alam itu adalah kalau sekarang tuh semacam gapura atau tanda daerah. Udah lewat situ, kayak misalnya lewat gapura depan yang satpamnya itu disenyumin nggak mau. Itu saya masih terkenang karena subhanallah. Nah, sekarang saya klakson aja, nggak senyum saya, nggak mau. Nah itu bahkan sebagian orang mengatakan sampai kayak gitu loh, sampai tanda daerah rumah gitu.
Ya mungkin supaya lebih tenangan, lewatin Pulau Gebang maka udah safar. Boleh tidak puasa ketika itu. Boleh lanjut, makanya dari awal itu puasa dulu, nggak boleh nggak puasa. Niatan untuk safar nanti itu tidak menjadikan bolehnya tidak berpuasa, enggak. Karena baru niatan, belum melakukan. Baru terwujud hukum safar ketika sudah melakukan. Walaupun baru berapa kilometer jalannya, itu sudah safar. Ya. Safar tadi ini karena pekerjaannya yang haruskan dia bahkan tiap hari safar, misalnya dia supir. Itu gimana Ustaz? Apakah berarti dia menggugurkan kewajibannya atau gimana? Menggugur boleh dia kewajibannya. Berarti setiap hari dia akan selalu begitu? Iya, karena memang itu tugasnya. Kewajiban dia, SOP, maka boleh. Kalau sopirnya itu, kesopirannya dia itu lewat jarak safar, baru boleh. Satu lagi Ustaz, terkait tadi yang beruzur ya karena ibu menyusui ya. Oke. Dan khawatir akan dirinya atau anaknya ini karena dimungkinkan ya, apalagi dengan sekarang misalnya si bayi itu ada susu formula gitu kan, jadi mungkin si ibunya hanya khawatir berlebihan saja atau mungkin karena faktor psikis saja sehingga dia tidak menggugurkan kewajibannya untuk berpuasa. Itu gimana? Ibunya ini khawatir akan anaknya tidak bisa menyusui anaknya atau mungkin karena hanya psikisnya saja, padahal kan mungkin bisa diberikan misalnya susu tambahan atau air putih gitu. Nggak ada ibroh, susu tambahan itu nggak ada ibrohnya. Yang penting dia khawatir nggak bisa nyusuin gitu aja. Nggak bisa. Oh ya udah, supaya saya terpuasa, saya ganti dengan susu formula. Enggak. Itu nggak ada ibroh susu formula. Karena di zaman Nabi nggak ada susu formula dan tetap bisa untuk tidak berpuasa untuk perempuan-perempuan yang menyusui. Iya. Kecuali kalau memang dia dari awal memang nggak nyusuin. Atau memang udah niatan udah pakai susu formula aja, nggak usah gitu, nggak usah pakai susu saya ya. Menyusui dengan ASI gitu. Iya, kalau memang niatan dari awal nggak nyusuin dengan ASI dia wajib puasa. Anaknya ya pakai susu tale. Gitu. Ya ini mau maghrib deket, ya kita cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairul jazaa. Semoga bermanfaat. Tolong dipahami yang tadi itu semua bagian-bagiannya dan dihafalkan kalau bisa supaya paham. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.